pertama untuk perkuliahan kita yang sudah kita kuliahkan melalui video kemarin, yaitu topiknya adalah interaksi sosial dan implementasi nilai-nilai dari Pancasila. Jadi kita ingin melihat ya bahwa interaksi sosial itu merupakan suatu hubungan antar individu bisa atau antar kelompok ya, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Ini pengantar dari saya, sehingga interaksi itu pasti memerlukan kontak sosial ya, dan juga memerlukan komunikasi. Karena dengan komunikasi berarti terjadi saling pengantaran pesan. Kontak itu berarti ya bisa langsung dari kontak atau melalui HP atau melalui apa. Kita lihat sekarang ini di masa Pilpres pasti itu sedang berlangsung sangat intensif. Oke, jadi sekarang kita akan coba langsung masuk ke dalam soal. Pertanyaan pertama, kasus pertama. Di suatu kampung ada rumah yang sedang dibangun, dan ini bukannya rumah pribadi, tapi katakanlah satu gedung milik orang kaya, di mana di sana bekerja banyak sekali orang, bisa lebih dari 10 orang ya, dan pasti terjadi interaksi sosial. Apakah di sini bisa disebutkan sebagai suatu gotong royong? Kalau mau disebutkan kontak sosial atau interaksi sosial, apakah kegiatan ini merupakan kegiatan gotong royong? Sekelompok orang sedang membangun rumah milik seseorang, terdiri dari sekian banyak orang yang bekerja di situ. Maka pertanyaannya, apakah ini merupakan suatu kegiatan gotong royong? Silakan. Kamu salah jawab juga, kamu sudah pantas termasuk. Salah juga kamu untuk alasannya penjelasannya. apa? Pertanyaan sederhana, apakah itu termasuk gotong royong? Alasannya dong pasti. Termasuk gotong royong karena dia kan berkelompok dan banyak orang gitu. Jadi melakukannya bersama-sama, jadi disebut gotong royong. Kurang tepat. Gotong royong atau bukan? Kalau bukan berarti, kalau iya berarti tinggal jawaban hitam putih itu. Gimana alasannya harus kamu kemukakan dengan tepat? Ayo Nudi. Ya. Itu bukan gotong royong. Jawabannya bukan gotong royong karena tadi dari orang-orang yang banyak itu membangun satu rumah itu lebih ke masuknya ke orang yang bekerja, jadi bukan bergotong royong. Bergotong royong kan seikhlasnya mungkin dari kampung ini terus mengadakan acara buat membersihkan atau merapikan apa, jadinya disebut gotong royong. Cuma kalau ini kan merapikan satu rumah orang kaya yang tadi kan soalnya kayak gitu, terus sama aja kayak orang-orang ini tuh disebutnya kayak menjadi bayaran untuk di membangun rumah itu. Jadi orang bayaran gitu kayak. Benar. Karena yang namanya gotong royong itu pastinya untuk kepentingan umum. Bangun jembatan, bangun musola, bangun gardu Islamic, kan itu contoh-contohnya. Jadi untuk kepentingan bersama. Kalau untuk kepentingan orang kaya ya jelas bukan gotong royong. Orang yang memang lagi bekerja, diupahin pastinya. Dalam gotong royong kita tahu bahwa boro-boro diupahin, malah kita keluar duit, ya kan? Kita keluar duit, kita beli makanan, terus kemudian kadang-kadang ibu di rumah juga ikut sibuk bantuin, anak-anak juga ikut bantuin. Saya rasa kamu semua pernah mengalami gotong royong kamu, entah bangun musola, entah bangun masjid, entah bangun apa ya, atau bersihin lingkungan, ya kan?
boro-boro diupahin, siapa ngupahin? Nah sementara kalau dalam kasus ini kan apa namanya, untuk kepentingan orang kaya, siapa mau kerja orang kaya digratisin cuma dikasih 2 M, makasih mas, nah, ada cerita. Terus kedua, apa yang dimaksud oleh Max Weber sebagai suatu agama adalah kepercayaan yang supranatural. Apa maksudnya supranatural? Ya. Ya, supranatural itu yang tidak bisa terlihat bentuknya, tapi bisa dirasakan dan bisa diimani gitu, atau bisa dilakukan, tapi tidak ada wujudnya. Ya, natural artinya alamiah. Sifat diraba tidak bisa diterawang. Dia ada di keyakinan, ada di hati. Kita percaya kepada Tuhan, nggak bisa kita menyatukan. Kecuali ada agama lain yang ada bentuknya patung, kita kan enggak. Bahkan menggambar Rasulullah aja nggak boleh, apalagi menggambar Allah. Ya, jadi dalam Islam itu murni, tidak ada. Jadi yang supranatural itu yang bukan Islam. Kalau yang lain ada bentuknya, apa? Dan kalau kita lihat bahwa realitas soal ketiga ya, realitas zaman sekarang bahwa antar sesama pemeluk agama yang sama saling mengkafirkan, ya kan? Apalagi antar pemeluk agama yang berbeda, misalnya antara Islam dengan Kristen, Islam dengan Buddha dan lain-lain saling mengkafirkan, ya. Apakah itu termasuk yang juga diajarkan oleh Max Weber? Apakah masih sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Max Weber? Tapi jangan ragu kalau kita banyak ada masalah. Kalau banyak bisa ya. Iya, kalau nggak ada yang menunjuk ya kamu. Yang diajarkan dari Max Weber itu masih sama, karena suatu agama itu menurut dia itu penyelamat hidup, merupakan penyelamat hidup bagi golongan manusia. Berarti saling mencaci maki, saling mengkafirkan penyelamat? Bukan, jadi itu nggak ada diajarinnya, tapi selalu saling menghargai. Kalau di ajaran Max Weber itu, kalau yang mengkafirkan itu nggak ada diajarkan oleh Max Weber. Karena yang diajarkan Max Weber agama itu adalah Penyelamat hidup dan sebagai pedoman hidup juga. Tepat. Max Weber memberi teori bahwa agama adalah faktor perekat. Faktor perekat terutama antar sesama pemeluk agama. Jadi kalau sekarang Islam itu saling mengkafirkan, yang beda capres doang, itu jelas nggak sesuai dengan apa yang disampaikan Max Weber. Jadi dia bukan perekat, malah menjadi faktor pemecah belah, ya kan? Otomatis kalau pemecah belah ya bukan lagi penyelamat lah, malah menghancurkan, karena dari situ malah akan ada potensi untuk saling menghancurkan, ya kan? Apalagi kemudian udah sampai ada ucapan halal darahnya, ya kan? Itu berarti jelas-jelas bukan faktor yang mempersatukan, apalagi menyelamatkan. Sedangkan Max Weber mengatakan bahwa agama apapun itu merupakan faktor perekat, sehingga orang menjadi bersatu baik sesama maupun yang berbeda. Oleh karena itulah dia menyebutkan sebagai faktor penyelamat manusia, karena dengan beragama itulah maka kemudian orang akhirnya menjadi bersatu. Oke, 3 ya. Dalam pemilu 2014 maupun 2019 dan mungkin 2024, Prabowo sebagai salah satu calon presiden itu selalu berpakaian putih, kemeja safari, dan kemudian bertopi, berpeci, maksudnya karena pakai peci. Dia berarti menurut siapa? Sorry,
Saya kok kejebak dengan omongan saya sendiri. A few moments later. Batal. Kadang-kadang dalam masyarakat itu ada anak yang terbiasa untuk berkata sopan, atau sebaliknya ada juga anak yang terbiasa berkata kasar. Ini pasti ya, karena dia melihat contoh, ya kan? Karena dia pasti melihat contoh, terutama dari orang yang dekat sama dia. Ini disebut faktor ya. Sugesti. Jelaskan juga maksudnya. Termasuk faktor sugesti karena faktor sugesti itu mempengaruhi baik golongan muda ke tua maupun golongan tua ke muda. Oke, kalau golongan muda ke tua yang mana? Ah, Kalau tua ke muda, oke. oh, muda ke Kalau tua. muda ke tua, Nggak tahu deh. enggak. Kalau muda ke tua apa? Banyak juga, banyak. Kayak semangat, lebih semangat. Yang tua harus lebih semangat juga kayak muda. Yang jelas Udah, Pak. banyak orang tua yang kayaknya kayak anak muda, Iya. masih suka dugem. Iya, iya. Padahal laki-laki ya, kayak siapa, udah tua masih main YouTube, itu juga sukses gitu. Konten ya, Pak. Konten, tapi kan saya mau punya tujuan sendiri. Oke. Ya. Megawati, tahu kan Megawati? Megawati itu selalu bicara berapi-api. Kalau dia ngomong pasti semangat. Dan kemudian dia nggak segan-segan dengan suara tinggi dia ngomelin orang. Yang merasa bermain poli kaki dua kaki keluar dari PDIP. Ini merasa memang sebagai tokoh sentral PDIP. Dan yang menjadi panutan dia tentu adalah bapaknya sendiri, Soekarno. Tapi zamannya kan beda. Soekarno zaman revolusi, zaman peperangan, udah pasti perlu yang seperti itu. Tapi sekarang kan bukan zaman peperangan, ya. Apa yang dilakukan oleh Megawati ini juga sebenarnya merupakan suatu faktor yang jadi dasar interaksi sosial, sehingga orang melakukan suatu hal yang disebut Identifikasi, Pak. Identifikasi karena dia tuh apa tadi Bang pertanyaannya? Kayak misalkan dia apa namanya cara ngomongnya itu seperti kayak menyinggung orang lain juga Bah. Cara dia tuh ngomong kayak marah-marah, tapi dia tuh menyindir. Ada contohnya tuh kayak menyinggung presiden gitu Bah, yang waktu itu ngomong kayak ada satu patah dua patah dia ngomong kayak ini, cuman untung presiden itu tidak mendengarkan gitu Bah. Enggak juga sih, maksudnya kayak yang nggak dihiraukan lah gitu. Kayaknya keluar dari rel deh. Itu nggak keluar dari rel. Ayo, lepakin lagi, masukin rel lagi. Ya, ini ya, baru. Masukin lagi ke relnya. Ya, menurut saya pertama itu dia imitasi. Imitasi itu dia faktor untuk meniru orang lain. Jadi dari
Ibu Megawati ini meniru dari bapaknya sendiri, yaitu Insinyur Soekarno. Tapi dari satu sisi juga menurut saya ini juga termasuk di faktor sugesti. Sugesti itu kan dia dari orang tua ke anak atau dari yang tua ke anak. Ya, ini juga masih bisa termasuk, Pak. Satu lagi. Satu lagi itu menurut saya itu dari rasa simpati. Jadi dia rasa kagum kepada Insinyur Soekarno dari hal dia berbicara, dari dia bersikap, dari dia berpidato. Gitu. Oke, simpati ya, Ya, bukan mentari ya. bukan. Ada kartunya, Pak. Bukan diambil juga kan. Iya. Oke, good. Jadi sebenarnya ini bisa dilihat dari berbagai macam faktor. Megawati dengan berlaku seperti itu mengimitasi bapaknya. Apa sih imitasi? Meniru apa yang dilakukan oleh ayahnya. Terus bisa juga yang seperti dikatakan tadi oleh Anggoro bahwa dia sugesti. Karena bapaknya seperti itu, maka anaknya jadi terpengaruh. Kayak gitu juga. Yang ketiga, dia juga bisa seperti yang dikatakan tadi siapa? Ya. Identifikasi. Kenapa? Identifikasi itu adalah faktor individu yang mencoba mengidentikan dirinya dengan seseorang yang dia kagumi. Megawati dalam hal ini mengagumi ayahnya. Maka dia mencoba, saya ini adalah anaknya sang proklamator. Maka wajar kalau saya berpidato dengan gaya beliau. Bisa juga simpati karena kekagumannya sehingga dia kemudian tertarik. Tapi faktor yang paling penting dari semua yang saya sebutkan tadi, imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati, itu adalah interaksi sosial not only Megawati sebenarnya. Jadi kita lihat bahwa gara-gara Megawati seperti itu, maka massa yang mengikuti dia ya ikut terpengaruh. Sama dengan ketika Bung Karno pidato dengan cara seperti itu mempengaruhi semua audiens, maka Megawati melakukan itu dengan harapan yang sama, audiens juga menjadi tertarik dengan dia. Jadi bukan soal pribadinya Megawati, tapi bahwa dengan berperilaku seperti itu dia akan mendorong para pengikutnya, yaitu baik itu anggota PDIP maupun masyarakat luas akan bersaling interaksi antar mereka. Oh iya, memang Megawati itu adalah anaknya Bung Karno, oleh karena itu kita juga harus meniru beliau, imitasi. Sugesti, oh apa yang dilakukan Megawati itu adalah sesuatu yang baik, jadi kita juga harus mengikuti. Kalau pidato kayak gitu, ambil semangat. Identifikasi, nanti diharapkan orang-orang juga bersemangat seperti baik Bung Karno maupun Megawati. Simpati berarti semua orang menjadi saling berinteraksi dalam rangka apa? Karena dia ada tertarik dengan sosok Megawati maupun sosok Soekarno. Sebelum SBY, siapa SBY? Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6. Beliau itu tadinya adalah seorang Menko Polhukam. Apa itu Menko Polhukam? Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di bawah Presiden Megawati. Ya. Tapi kemudian ketika SBY mundur dari jabatan tersebut dan mendirikan Partai Demokrat dan kemudian mencalonkan diri, dia seolah-olah dimusuhi oleh Megawati. Ya, dimusuhi oleh Megawati. Tetapi gara-gara hal itu Demokrat malah menang dalam pemilu 2014. 2014 itu udah Pak Jokowi. 2009 SBY yang baru pertama kali muncul, yang sebelumnya adalah menteri di Gus Dur juga, menteri di Megawati juga, malah muncul jadi presiden gara-gara dia seolah-olah dianiaya, dizolimi oleh Megawati cuma karena dia seorang menteri, mengundurkan diri, mendirikan partai, malah menang.
Apa ini yang jadi dasar interaksi sosial? Namanya apa? Ya, kasih dulu. Yang menjadi dasar interaksi sosialnya adalah empati, karena ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya, jadi masyarakat berempati terhadap SBY yang seolah-olah dizolimi oleh negara. Ya, yang terjadi pada Rita Mulyasari. Rita Mulyasari yang dia berobat ke rumah sakit tertentu, lalu dia tidak mendapatkan pelayanan yang baik, dia kemudian curhat sama temennya, tapi entah bagaimana kok curhatannya itu jadi viral, sehingga kemudian timbul gerakan ketika rumah sakit itu menuntut Rita tuntutan hukum pidana maupun perdata karena dianggap mencemarkan nama baik. Maka masyarakat itu secara massal mengumpulkan gerakan koin for Rita, uang 100, 200, logam-logam kecil itu dikumpulkan hingga dapat berkarung-karung. Kalau nggak salah dapat 2 miliar. Dapat 2 miliar untuk membantu Rita memenuhi tuntutan dari pihak rumah sakit. Nah, apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengumpulan koin for Rita ini termasuk dalam istilahnya siapa? Ya, empati bang, empati. kenapa empati? Karena masyarakat tuh ngelihat kan dari apa dia yang ngeviral, dia curhat ke orang-orang tuh kayak orang-orang tuh kasihan, jadi kayak oh ini dia ternyata punya masalah ini kayak gini, jadi orang tuh punya rasa empati sama dia, punya rasa kayak merasakan apa yang dia rasakan gitu, jadi kayak oh dia tuh jadi dia tuh kayak merasa kasihan gitu bang. Sebenarnya apa sih bedanya empati sama simpati? Empati, kalau empati itu rasa orang tuh merasakan apa yang kita rasakan. Kalau simpati itu orang kagum, rasa kagum sama kita, kayak misalnya Jihan kagum sama Abah. Itu misal contoh ya Pak. Terus saya empati itu saya Jihan kasihan nih sama Sabil gitu. Dia sama. Iya dia kalau ngomong kasihan banget. Ya gitu Pak, contohnya misalnya kayak banyak tuh empati kayak di TikTok itu kan suka ngeliat kan ya, kayak orang-orang tuh kayak orang-orang tuh kayak cerita kayak masalah kehidupannya, terus banyak orang yang komen kayak aduh kasihan banget sih kak gitu, itu orang empati sama orang tersebut kan. Kalau simpati mah kita kagum, misalnya kayak kita kayak sekarang lagi pemilu nih, kita kagum sama cawapres yang mana gitu, itu maksudnya simpati gitu Mbak. Terima kasih. Tadi yang menteri ya? Ciara ya? Jihan Pak. Ya. Ada melihat sekelompok anak muda yang badan penuh tato, ya, rambut jabrik, ya kan? Rambut jabrik, badan penuh tato, bau lagi, jarang mandi. Sebenarnya mereka sedang melakukan proses apa? Ayo, where Farhan Hidayat? Where are you? Apa jawabannya, Weri? Ayo. Interaksi sosial bah, tapi dia tidak tahu kayak buat apa gitu, tapi itu dia kadang tuh dia di jalanan tuh kayak minta gitu, kadang kan itu dia buat diri dia sendiri kayak gitu bah. Terus juga dia kadang di mana soalnya tuh saya ngeliat itu karena di dekat rumah, nggak di dekat sih, kayak di lingkungan saya tuh ada buat kayak nongkrong anak kayak gitulah. Jadi rumah kamu tempat kamu? Enggak, bukan, maksudnya dekat rumah gitu, misalkan gitu loh gitu bah. Terus
Jadi dia tuh kumpul di situ tengah malam kadang gitu buat kayak mungkin uangnya buat dia makan gitu bah, gitu sih setahu saya. Lalu yang kamu bilang anak pang itu kenapa alasannya? Itu karena pakaiannya sih bah, pakaiannya dia cara walaupun dia juga karena dia kayak gitu dia sopan gitu bah. Dia sedang melakukan proses apa itu? Interaksi sosial sih sama bukan sih ya? Justru karena itu dasar dari interaksi sosial karena apa dia proses apa? Ayo, Alvin. Alfi. Interaksi yang dilakukan oleh anak-anak muda tersebut adalah faktor interaksi imitasi, karena mereka meniru sang idola-idola mereka yang berpenampilan tersebut, yang tatoan, yang kupingnya bolong-bolong, hidungnya ditusuk-tusuk, dan rambut ala kadarnya, Pak. Rambut bukan ala kadarnya malah Rambut warna-warni. buat kayak landak ya. Ada satu lagi yang lebih tepat selain imitasi apa? Sugesti bah, karena merasa keren. Diri dong, diri. Stabil Keren, karena merasa keren. Merasa keren. Iya, stabil. Ya bisa masuk kata yang lebih tepat. Apa gitu? Ayo lah Pak. Silakan. Ya kali ya. Mungkin dia faktor identifikasi. Jadi dia mengidentikan diri dengan gaya-gaya seperti anak pang. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang anak pang itu aslinya bukan dari Indonesia, aslinya dari barat sana. Yang gayanya serampangan atau di mana-mana ini ya apa ini ya bolong-bolong ya. Jadi sebenarnya gembel-gembel di sana tuh yang gembel-gembel, anak pang yang orang di negara barat mungkin terlihat elit, tapi ketika di orang Indonesia mengidentikan diri dengan orang-orang barat sana malah terlihat jadi gembel. Jadi dia termasuk interaksi sosial identifikasi. Terima kasih. Berarti nggak sesuai dengan apa yang disampaikan Sanul dong, merasa keren. Betul. Silakan dijawab. Mohon maaf. Apakah anak-anak pang itu merasa keren? Mungkin saya bantu jawab, Mbak. Oh, dia aja. Diri saya. Merasa jual. Ayo. Perbuat lagi. Karena dia mungkin dia karena merasa berbeda dengan orang yang lain. Seperti yang disampaikan Anggoro, dia merasa keren atau merasa gembel? Dia merasa keren karena dia. Oke, saya jawab lagi, Pak. Batal lagi nih, Pak. Boleh. Nih, mungkin dia merasa keren karena melihat orang barat bergaya seperti itu ya, wah keren nih. Dicobalah sama mereka, dan ketika dicoba, maka hasilnya kita sebagai warga biasa yang berpenampilan ada yang formal dan non formal melihat seperti itu kan kayak ini termasuk non formal juga enggak, termasuk hal yang formal juga enggak begitu Pak. Jadi kenapa dia bilang merasa keren juga ingin menirukan kekerenan di budaya barat begitu Pak. Ya kan pertanyaannya apakah anak-anak pang di Indonesia itu merasa keren apa merasa gembel? Kalau misalnya kita menanyakan anak pang itu merasa keren atau gembel, kita cari aja Pak orang pang gitu Pak. Soalnya dari kami pun nggak ada orang pang di sini Pak. Iya. Itu yang menjadi terbelakang. Bukan Bang, maksudnya dekat rumah. Dekat rumah di komplek ada di depan. Jangan-jangan kamu keluar dari tempat ini kalau menjadi pang juga. Iya. Iya. Tapi
Tapi semuanya tempat mangkal. Jauh di depan. Coba ya.